Pernah nggak sih kalian ngelihat ke belakang terus mikir, coba aja dulu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kenapa perasaan itu bisa muncul dan gimana caranya biar kita nggak perlu lagi ngomong gitu di masa depan. Ini semua tentang aksi, penyesalan, dan kekuatan dari sebuah pilihan kecil yang kita buat hari ini. Penyesalan itu mahal. Ini mungkin salah satu kebenaran paling universal yang ada, ya nggak sih? Dan inilah nih, inti dari apa yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Tapi, nah ini nih yang paling bahaya. Biaya penyesalan itu nggak pernah muncul di mutasi rekening bank kamu. Ini tuh beban yang nggak kelihatan, yang kita pikul di hati, bukan di dompet. Penyesalan itu, kayak penyusup yang diam-diam aja masuknya. Dia nggak ngetok pintu. Dia muncul pas kita sadar, momennya udah lewat. Dia datang pas harga yang dulu kita pikir, nanti aja lah, sekarang udah nggak kekejar lagi. Dan puncaknya, dia tiba pas kita sadar pintu yang dulu kebuka lebar, sekarang udah kekunci rapat selamanya. Dan begitu pintu itu ketutup, nah, inilah suara yang terus menghantui kita. Bisikan, coba aja dulu, yang diulang-ulang terus. Sebuah pengingat yang sakit banget tentang peluang yang kelewat, yang saya yakin kayaknya kita semua pernah dengar lah ya. Perasaan ini tuh ada namanya biaya kelambanan. Dan ini bukan sedih biasa. Bayangin aja, ini kayak utang emosional yang bunganya, nambah terus setiap hari, makin lama makin gede, dan terus ngegrogoti ketenangan pikiran kita. Jadi pertanyaannya sekarang, apa kita harus pasrah aja gitu sama beban ini? Ada nggak sih caranya buat mutusin rantai kelambanan dan penyesalan ini? Dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Kuncinya itu bukan seberapa banyak yang kamu kumpulin, tapi seberapa awal. Ini bukan soal kekuatan modal, tapi soal kekuatan waktu. Kuncinya cuma satu, mulai aja dulu. Tapi kalau solusinya sesimpel itu, kenapa ya kok banyak banget orang yang kejebak? Karena kita semua tuh lagi nunggu di stasiun yang sama, nungguin kereta yang namanya momen sempurna, nungguin lampu hijau yang terang benderang, atau konfirmasi mutlak kalau ini emang waktu yang paling pas. Yuk kita sebut aja apa adanya. Mitos momen sempurna. Itu tuh bukan kebijaksanaan, itu jebakan. Itu bukan strategi, itu cuma alasan. Itu adalah ketakutan yang pura-pura jadi pintar. Ini akhirnya ngebawa kita ke dua jalan ya, dua pola pikir. Ada si penunggu yang pasif, yang nungguin waktu pas, dan ujung-ujungnya selalu ngejar ketertinggalan. Terus ada si berdaulat yang proaktif. Dia nggak nunggu, dia memposisikan diri. Dia nggak ngejar, dia ngamanin pijakan buat ngebangun masa depannya sendiri. Terus gimana caranya kita nyebrang dari tim penunggu ke tim berdaulat? Apa perlu lompatan gede gitu? Gak sama sekali. Perubahan pola pikir ini dimulai dengan satu tindakan tunggal yang kelihatannya sepele banget. Cuma satu satoshi hari ini, ya sesimpel itu. Ini bukan soal nilai uangnya ya, ini nggak akan bikin kamu kaya besok. Tapi tindakan simbolis di baliknya, wah itu yang punya kekuatan buat ngubah segalanya. Jadi, apa sih artinya satu satoshi itu? Ini tuh jauh lebih besar dari sekedar nilai uangnya loh. Ini adalah langkah pertama kamu menuju jalan keluar. Ini adalah retakan kecil di sistem penundaan kamu. Ini adalah momen saat kamu bilang ke diri sendiri, enggak kali ini. Ini adalah satu penyesalan yang kamu pilih untuk enggak kamu bawa-bawa lagi. Nah ini bikin kita jadi mikir dan nanya ke diri sendiri. Apa sih kerugian terbesar dalam hidup? Apa yang sebenarnya jauh lebih parah daripada kehilangan uang? Kehilangan waktu. Itu jawabannya. Duit bisa dicari lagi, kesempatan bisa datang lagi. Tapi waktu itu satu-satunya hal yang nggak bisa diulang. Setiap detik yang hilang, ya hilang selamanya. Setiap detik yang lewat, itu ibaratnya bagian dari jendela kesempatan yang pelan-pelan nutup. Nanti bakal ada masanya kita ngelihat ke belakang, ke hari ini, terus ngomong, ingat nggak dulu waktu Satoshi masih murah banget? Ingat nggak pas aksesnya gampang banget? Dan inilah kebenarannya, yang harus kita sadari banget. Jendela kesempatan itu bukan dulu dan bukan nanti. Jendela itu ya sekarang ini, detik ini juga. Jadi, pilihannya jelas banget kan? Kamu bisa terus nungguin harga naik buat jadi pembenaran, kamu bisa nunggu berita heboh buat ngasih tahu harus ngapain, atau kamu bisa milih buat nggak jadi orang yang suatu saat nanti cuma bisa bilang, coba aja dulu aku bertindak. Maka, ajakannya cuma satu. Kumpulin satu satoshi hari ini, bukan sebagai investasi, tapi sebagai janji. Janji ke diri kamu di masa depan, kalau kamu nggak perlu minta maaf ke dia karena hari ini kamu nggak ngapa-ngapain.